Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alladhi ya'muruna bil 'adl li'annahu huwa aqrabu lit taqwa. Wassalatu wassalamu ala rasulil karim Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, wa ba'du. Para pengamat dunia Islam dan para penuntut ilmu yang Allah muliakan, kali ini kita akan membahas bagaimana hubungan antara rakyat dengan negara dalam konsep Islam. Lebih tegasnya, hubungan antara rakyat dan negara Islam. Untuk mendapatkan gambaran hubungan rakyat dengan negara, maka ada dua aspek yang kita akan singgung. Yang pertama berhubungan dengan pemerintahan atau menyangkut masalah pengaturan dan pemeliharaan masyarakat. Dan aspek yang kedua berhubungan dengan penerapan hukum syariat Islam atau perundang-undangan. Terkait dengan aspek pertama, yaitu hubungan pemerintahan dan pemeliharaan atau pengaturan terhadap rakyatnya, maka negara Islam tidak dibolehkan untuk membeda-bedakan rakyat satu dengan rakyat yang lainnya. Tidak boleh ada sikap diskriminatif terhadap warga negaranya. Negara harus memperlakukan rakyatnya sama dan setara. Tidak ada perbedaan etnis, tidak ada perbedaan warna kulit, jenis kelamin, status sosial, agama, dan seterusnya. Setiap warga negara Islam memperoleh hak dan kewajiban sesuai dengan ketentuan syariat. Dan negara tidak boleh membeda-bedakan individu rakyat dalam masalah hukum, dalam masalah peradilan, maupun dalam hal jaminan kebutuhan rakyat, dan yang semisalnya. Seluruh rakyat harus diperlakukan sama, tanpa memperhatikan ras, tanpa melihat agamanya, begitu juga melihat warna kulit dan lain-lain. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an surat An-Nisa ayat 58. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Innallaha ya'murukum an tu'addul amanati ila ahliha. Wa idza hakamtum bainan nasi an tahkumu bil 'adl. Innallaha ni'imma ya'idzukum bih. Innallaha kana sami'an basira. Sesungguhnya Allah menyuruhmu untuk menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya. Dan jika kamu menetapkan hukum di antara manusia, maka kamu harus menetapkannya dengan adil. Sungguh, Allah sebaik-baik yang memberi pengajaran kepadamu. Dan sungguh, Allah Maha mendengar, lagi Maha melihat. Ayat ini saja sudah menunjukkan bagaimana perintah Allah Subhanahu wa taala kepada kita untuk menyampaikan amanat kepada yang berhak. Jika kita diberi amanat untuk mengatur urusan-urusan rakyat, maka kita harus menyampaikan kepada rakyat apa yang menjadi hak mereka. Yang memang menjadi milik mereka, hak mereka, harus kita sampaikan tanpa dikurangi sedikit pun. Ayat ini juga menetapkan bahwa kita harus menetapkan hukum di antara rakyat dengan cara yang adil. Tidak ada diskriminasi atau tebang pilih. Semua rakyat di hadapan hukum adalah sama. Termasuk juga tidak ada perbedaannya dengan penguasa dan rakyat. Allah juga berfirman
Di dalam surat Al-Maidah ayat yang ke-8, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu kunu qawwamina lillahi syuhada'a bil qist. Wa la yajrimannakum syana'anu qaumin ala alla ta'dilu. I'dilu huwa aqrabu littaqwa. Wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Wahai orang-orang yang beriman, jadilah kamu sebagai penegak keadilan karena Allah. Menjadi saksi dengan adil. Dan janganlah kebencianmu terhadap suatu kaum mendorong kamu untuk berlaku tidak adil. Berlaku adillah. Karena adil itu lebih dekat dengan takwa. Dan bertakwalah kepada Allah. Sungguh Allah maha teliti terhadap apa yang kamu kerjakan. Ini jelas-jelas perintah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Bukan perintah dari parlemen. Bukan dari perintah kepada negara. Bukan perintah dari orang tua. Allah yang memerintahkan supaya kita menjadi penegak keadilan. Ya. Supaya kita bersikap adil. Ya. Termasuk juga menjadi saksi. Saksi yang adil. Dan tidak boleh ada kebencian menjadi unsur yang kemudian kita membedakan perlakuan kita kepada orang lain lalu tidak bersikap adil. Kita harus hilangkan kebencian atau permusuhan ketika kita memang dituntut untuk berlaku adil terhadap rakyat atau terhadap masyarakat. Allah menyebutkan adil dekat dengan takwa. Para pengamat dunia Islam dan juga para penuntut ilmu yang Allah muliakan. Penguasa akan ditanya juga mengenai urusan rakyat yang menjadi area kekuasaan yang dipimpin dan diaturnya, di mana dia diharuskan tidak boleh membeda-bedakan rakyat satu dengan yang lain. Rasulullah SAW bersabda, "Ala man zalama mu'ahidan aw intaqasahu aw kallafahu fawqa taqatihi aw akhadha minhu syai'an bighairi tibi nafsin fa'ana hajijuhu yaumal qiyamah." Barang siapa yang menzalimi orang kafir mu'ahid, yaitu orang kafir yang punya akad, transaksi atau janji dengan kita, dengan negara Islam, punya perjanjian, atau mengurangi hak-haknya, atau membebaninya lebih dari kemampuannya, atau mengambil sesuatu darinya tanpa kerelaan dia, maka kata Rasulullah, aku akan memperkarakannya pada hari kiamat. Hadis riwayat Imam Abu Daud. Nas dalam hadis ini memang mengkhususkan untuk berlaku adil kepada ahlu zimmah, orang non-muslim yang mengikat perjanjian dengan negara Islam, dengan masyarakat Islam. Rasulullah sendiri yang akan memperkarakannya kalau kita tidak berlaku adil kepada mereka. Hadis ini juga mengisyaratkan kuatnya perlindungan atas mereka dari tindakan zalim. Ini terhadap orang mu'ahid atau orang ahlu zimmah yang non-muslim. Apatah lagi terhadap sesama warga negara muslim. Imam Ibnu Abidin dalam kitab syarahnya yang terkenal menuturkan perihal makna menahan diri dari tindakan yang bisa merugikan ahlu zimmah. Termasuk larangan untuk berlaku ghibah kepada mereka. Sama seperti perlakuannya terhadap muslim. Beliau menyatakan, akad zimmah mengharuskan bahwa hak-hak mereka sama dengan hak-hak kita. Bila berlaku ghibah diharamkan terhadap seorang muslim, begitu juga halnya terhadap mereka. Bahkan dikatakan perlakuan zalim kepada ahlu zimmah itu adalah lebih besar. Itu pernyataan Ibnu Abidin dalam kitab syarahnya. Jadi bagaimana hubungan rakyat dengan negara, terutama rakyat ahlu zimmah, orang kafir yang hidup dalam kekuasaan Islam dan mengikat perjanjian, yang dijamin harta, kehormatan, ya, darah mereka oleh negara. Ya. Sedemikian besar perhatiannya kepada mereka, terlebih lagi kepada sesama muslim yang menjadi warga negara.
Imam Al-Qarrafi di dalam kitabnya yang terkenal Al-Furuq, beliau juga menyatakan akad zimmah mengharuskan hak-hak yang kita dapatkan itu juga diperoleh oleh mereka. Mereka berada dalam penjagaan dan perlindungan kita. Mereka berada di dalam janji Allah, janji Rasulullah, dan janji agama kita. Barang siapa yang melanggar kehormatan mereka, meski itu berupa lontaran kata-kata buruk atau ghibah yang mencederai kehormatan mereka, atau menimpakan salah satu bahaya atau membantu mencelakainya, maka berarti ia telah menghilangkan janji Allah atau zimmah Allah dan janji Rasulullah dan janji agama Islam terhadap mereka. Itu perkataan Imam Al-Qarrafi. Jadi bagaimana para ulama terdahulu kita memiliki rumusan yang luar biasa tentang mekanisme hubungan antara rakyat dengan negara Islam, dengan penguasanya. Ketika mereka menyoroti bagaimana hubungan non-muslim yang tinggal di wilayah kekuasaan Islam dalam akad zimmah sebagai ahlu zimmah mereka sedemikian luar biasanya, maka terlebih lagi bagaimana hubungan antara rakyat kita yang muslim dengan penguasa, dengan negaranya. Ini aspek yang terkait dengan pemerintahan, terkait dengan pemeliharaan atau pengaturan ya rakyat oleh negara. Lalu yang kedua, terkait dengan aspek penerapan syariat Islam dan perundang-undangan. Maka Islam datang dengan membawa peraturan yang komprehensif dan menyeluruh. Kita tahu agama kita adalah sempurna. Syariat kita adalah syariat yang sempurna. Tidak ada satu perkara pun yang lolos kecuali dimonitor dan diberikan solusi dan jawabannya. Semua aspek kehidupan. Mau itu perkara ibadah, pemerintahan atau politik, ekonomi, pendidikan, politik luar negeri, peradilan, militer, semuanya. Semuanya ada jawabannya. Semuanya punya konsep dan mekanisme. Semua ada aturannya di dalam Islam. Karena agama kita bukan cuma mengatur urusan yang besar-besar itu. Masuk WC saja kita diatur. Langkah kaki yang mana yang disunahkan. Keluar kaki apa. Apa doanya. Apa adabnya. Itu urusan WC yang kecil, apalagi urusan besar. Para pengamat dunia Islam dan para penuntut ilmu yang Allah muliakan. Tentu kita sudah mengetahui bahwa peraturan Islam itu terpancar dari sumbernya, yaitu akidah Islam. Artinya, peraturan Islam atau syariat Islam itu bukan hanya berhubungan dalam aspek spiritual saja, tapi menjangkau syariat dan perundang-undangan yang sangat komprehensif, yang wajib dan harus diterapkan oleh negara. Bukan cuma diterapkan oleh pribadi seorang muslim. Karena banyak hukum-hukum yang tidak bisa diwujudkan dan diterapkan oleh pribadi. Malah wajib diterapkan oleh negara. Misalnya peradilan Islam. Apa kita secara pribadi mau menjalankan dan menerapkannya? Tidak mungkin. Itu harus diterapkan oleh negara. Membentuk institusi peradilan. Institusi kejaksaannya. Institusi yang mengatur urusan para saksi. Institusi yang merekap ya, ataupun menuliskan catatan-catatan yang ada di dalam peradilan. Termasuk institusi yang mengeksekusinya. Itu kan tidak bisa dilakukan dan diwujudkan oleh pribadi. Harus diwujudkan, diterapkan oleh negara. Tidak bisa diwujudkan oleh organisasi atau ormas. Itu harus oleh negara. Syariat tentang perang, tentang jihad, itu kan harus negara. Tidak bisa kita pribadi membuat mobilisasi ya, terhadap masyarakat, mempersenjatai masyarakat, melatih mereka. Ya. Itu semua harus negara yang mengatur. Termasuk sistem ekonomi. Aturan-aturan keuangan dan seterusnya itu kan negara. Tidak bisa pribadi yang mengatur. Jadi dari aspek undang-undang dan syariat, negara Islam wajib menjalankan syariat Islam. Nah, tatkala perintah dan
kewajiban untuk menerapkan sistem perundang-undangan ini, Islam tidak menitik beratkan perhatian pada aspek spiritual, melainkan pada aspek syariat, pada aspek perundang-undangannya. Agama kita memerintahkan penerapan hukum-hukum syariat kepada rakyat negara seluruhnya, tanpa memperhatikan lagi adanya perbedaan agama. Kecuali memang pada hukum-hukum yang secara natural dia berbeda, yang menjadi pembawaan agama tersebut. Misalnya, hukum-hukum yang terkait dengan peribadatan, salat, puasa, zakat, haji, dan lain-lain. Hukum ini kan sama dengan hukum-hukum lainnya, tetapi pelaksanaannya kan mengharuskan seorang untuk beriman kepada Islam. Karena itu penerapannya atas non-muslim tidak ada dasarnya. Jika kita paksakan untuk diterapkan, ini berarti pemaksaan agama Islam terhadap mereka. Sementara dalam Islam itu tidak ada paksaan dalam agama. La ikraha fiddin. Nah, berdasarkan gambaran seperti itu, kita bisa tahu bahwa warga non-muslim di dalam kekuasaan negara Islam itu dikecualikan penerapannya dalam hal peribadatan terhadap syariat Islam. Artinya tidak diterapkan terhadap mereka itu syariat Islam dalam peribadatan. Kewajiban itu harus diterapkan atas kaum muslim. Karena memang kaum muslim mengharuskan hal itu. Kewajiban, konsekuensi dari akidah kita yang kita anut. Sehingga tidak bisa kita katakan bahwa ada pemaksaan atas kaum muslim. Itu konsekuensi kita sebagai orang beriman. Para pengamat dunia Islam dan para penuntut ilmu yang Allah muliakan, jika kita cermati apa yang telah dilakukan oleh Rasulullah SAW dan juga para khulafaur rasyidin, kita akan dapat sebuah gambaran bahwa penerapan hukum Islam itu wajib diterapkan atas seluruh kaum muslim tanpa ada pengecualian. Sementara bagi non-muslim yang menjadi rakyat negara Islam, pada dasarnya diterapkan juga atas mereka hukum syariat Islam, sebagaimana diterapkan atas kaum muslim. Walaupun mereka tidak beriman dengan azas, di mana syariat Islam terpancar dari sumbernya, yaitu akidah Islam. Karena perkara ini kan tidak disyaratkan atas mereka penerapannya. Meski tadi disinggung pengecualian-pengecualiannya. Secara umum, negara Islam memberlakukan syariat Islam atas seluruh rakyat yang menjadi warga negara dari negara Islam, baik muslim maupun non-muslim, tanpa kecuali. Namun orang-orang non-muslim dibiarkan memeluk akidah dan menjalankan ibadahnya di bawah perlindungan dan peraturan yang sifatnya umum. Tetapi orang-orang yang murtad dari Islam, ya dijatuhkan hukum murtad jika mereka sendiri yang melakukan kemurtadan. Jika kedudukannya sebagai anak-anak orang murtad atau dilahirkan sebagai non-muslim, maka mereka diperlakukan sebagai non-muslim sesuai dengan kondisi mereka selaku orang musyrik atau ahli kitab. Terhadap orang-orang non-muslim, terutama dalam urusan makanan, minuman, pakaian, itu diperlakukan sesuai dengan aturan agama mereka, sebatas dibolehkan oleh hukum syariat Islam. Perkara pernikahan, talak antar sesama non-muslim, ya diselesaikan sesuai dengan agama yang mereka anut. Namun jika terjadi antara muslim dan non-muslim, perkara itu harus diselesaikan menurut syariat Islam. Negara Islam juga memperlakukan hukum-hukum syariat Islam ini, ya, selain perkara-perkara di atas tadi bagi seluruh rakyat muslim maupun non-muslim. Jadi baik menyangkut hukum muamalah, hukubat atau sanksi, bayinat atau pembuktian, sistem pemerintahan, ekonomi, dan sebagainya, ya, negara memperlakukan juga syariat Islam selain dari yang dikecualikan tadi. Termasuk negara memperlakukan juga terhadap muahidin. Muahidin ini adalah orang-orang yang negaranya terikat perjanjian dengan negara Islam.
Begitu juga memperlakukannya terhadap musta'minin, yaitu orang-orang yang mendapatkan jaminan keamanan untuk masuk ke negara Islam. Dan terhadap siapa saja yang berada di bawah kekuasaan Islam. Kecuali para duta besar, utusan negara asing, dan sejenisnya yang memang mereka punya kekebalan diplomatik. Kita pernah menyinggung perkara kekebalan diplomatik ini di dalam pertemuan kita sebelumnya. Jadi begitulah ya, mengenai konsep bagaimana syariat Islam diberlakukan terhadap rakyat atau warga negaranya. Secara umum, secara general wajib diterapkan baik kepada muslim maupun kepada non-muslim. Pengecualian kepada non-muslim itu ya, hanya pada perkara-perkara tertentu yang sebagaimana tadi kita singgung. Ya. Adanya pengecualian bagi non-muslim sesungguhnya bisa menjadikan hidup mereka di negara Islam itu merasa mudah dan tenang. Karena memungkinkan mereka untuk hidup sesuai dengan aturan agamanya. Menerapkan hukum-hukum agamanya tanpa ada pertentangan di antara mereka dengan hukum-hukum umum yang ada di negara Islam. Nggak ada kesempitan pada diri mereka. Nggak ada juga paksaan ya, dalam agama atas mereka. Adapun hukum-hukum lainnya, ya, non-muslim itu ya wajib terikat dengan syariat Islam. Karena hukum-hukum lainnya itu kan tidak bersinggungan dengan agama yang mereka anut. Hukum-hukum lainnya itu tidak mengharuskan mereka untuk bersikap kompromi ataupun melawan. Karena hukum-hukum itu bersifat umum. Seandainya mereka hidup di luar wilayah negara Islam, kan mereka juga diharuskan tunduk dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku di sana. Peraturan yang bukan berasal dari agama mereka. Ya, berasal dari buatan manusia. Jadi, ya di mana bahayanya bagi non-muslim ketika hukum dan undang-undang yang berlaku diambil dari nas syar'i yang islami? Apa bedanya bagi mereka jika hukum dan perundang-undangan itu diambil dari sumber-sumber yang ada? Misalnya aja dalam hal pencetakan penerbitan mata uang. Islam mengharuskannya berbasis pada sistem emas dan perak. Sedangkan saat ini, hukum buatan manusia tidak mewajibkannya. Contoh lain, Islam melarang wanita terlibat dalam pekerjaan yang mengeksploitasi unsur kewanitaannya. Sementara sistem yang ada sekarang ini kan membolehkannya, bahkan mendorongnya. Jadi apa yang membuat non-muslim merasa rugi dalam urusan agamanya untuk tunduk pada hukum syariat di negara Islam? Terhadap sistem mata uang, atau terhadap larangan untuk mengekspos pekerjaan-pekerjaan wanita yang mengekspos kewanitaannya. Toh, itu untuk kepentingan bersama dan kebaikan bersama. Karena agama mereka pun juga menghormati ya, kaum perempuan. Sebagaimana juga agama kita. Jadi, syariat Islam di luar pengecualian-pengecualian itu sesungguhnya bersifat universal, manusiawi, dan akan diterima oleh akal sehat. Ya. Mudah-mudahan apa yang kita singgung tentang hubungan rakyat dengan negara dari dua aspek ini bisa lebih jelas menggambarkan dalam benak kita ya, agar kita membedakan ya, ciri ya, dan juga mekanisme ini dengan realita pada saat kita sekarang ini. Karena antara realita secara pragmatis ya, itu tidak bisa dijadikan ukuran ataupun standar. Yang kita jadikan ukuran adalah konsep di mana argumennya berdasarkan dalil ataupun sirah Nabi SAW dahulu. Ya. Adapun realita itu adalah objek hukum, bukan sebagai sumber hukum. Di mana kita mengharuskan, mengganti dan merubah realita yang rusak menjadi realita yang benar, realita yang sahih. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.